Gini, Kejang-kejang kalau kamu diskusi dengan yang lain, kamu kalau diskusi dengan yang lain, kamu begitu tenang loh. Kamu diskusi, kamu diskusi sama yang lain. Saya boleh jelasin atau tidak? Saya boleh. Ini waktu saya. Boleh saya memaparkan enggak? Kamu nggak mau, takut kamu. Jawab dulu itu. Takut kamu. Dari waktu saya. Ini waktu saya. Diam dulu. Diam dulu. Aduh, waktu saya. Waktu saya. Saya mau menjelaskan, boleh atau tidak? Nandar takut. Aduh, macet. Edis mentok. Edis. Orang Kristen yang bisa Nandar mencet. Edis, pupu kamu. Coba perhatikan. Ini Coba waktu saya. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Boleh mau diskusi atau tidak? Tiga hal. Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ini dia sudah menantang-nantang saudara-saudara. Edis. Bagaimana? Yes. Kita lanjutkan tema yang kemarin ya, Dis ya. Gimana? Siap? Oke, ini pemanasan akun dulu yang kemarin. Kita kan belum selesai. Oke, boleh, silakan. Boleh. Kita baik ya, kita baiknya, silakan. Kita pemanasan akun dulu ya. Takut, tema dari saya kenapa selalu takut dan melarikan. Kita pemanasan dulu ya. Soalnya aku baru live ini. Kenapa Anda selalu takut dan melarikan diri ini kalau saya yang bahas ini? Udah, kita selesaikan dulu. Jangan kemana-mana. Apa yang mau dibahas? Udah. Apa yang mau dibahas? Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Soalnya setiap kali diskusi kita nggak pernah rampung. Itu lagi yang dibahas. Belum selesai kan? Belum selesai, kecuali sudah selesai kan, tahu sendiri. Saya itu belum terus dari dulu nggak pernah beres-beres. Belum selesai. Kamu berani apa enggak? Lo kenapa tidak berani? Coba tema yang lain lah, masa itu. Ya udah, kalau nggak berani bilang aja, kita selesaikan dulu kan ini. Kita turuti saja kemauannya, nggak apa-apa. Kalau membawa tema dari saya, dia langsung meninggal, saudara-saudara. Jangan takut. Nah, silakan. Jangan takut. Karena kau yang buat tema, silakan. Utarakan. Ayo. Ya, sebentar dulu ya. Aku ini baru live, nggak ada 5 menit, jadi belum ada tap-tap layar biar roomnya kuat. Tenang dulu, Edis. Silakan. Jangan khawatir ya. Silakan. Iya. Teman-teman tap-tap layar ya. Silakan, apa yang mau bicarakan? Sebentar, ini waktu kamu sudah tuh berjalan, Anda. Belum lah, ini pemanasan, aku bilang tadi, pemanasan akun dulu. Tenang, jangan keburu-buru. Kenapa layarmu? Oke, dari pemanasan akun gini, Nandar. Ini loh. Wah, di report nih. Kenapa kok bisa begitu? Gini? Nandar, saya mau tanya dulu, Nandar. Jangan diikat nih. Kenapa sih orang Islam namanya palsu, kemudian jati dirinya palsu? Kenapa sih? Banyak, Kristen juga sama. Iya, contoh kita antara saya dan kamu lah. Sebentar. Kenapa saya pakai nama asli, lalu kamu pakai nama palsu? Saya bukan nama palsu, ini nama panggung. Nama panggung, berarti nama palsu. Iya, nama panggung. Iya, berarti nama palsu kan? Ya kan, banyak juga apologet Kristen. Ada yang namanya Bom-Bom, aslinya bukan Bom-Bom. Ada yang namanya TV Laskar Kristus, namanya bukan TV Laskar Kristus. Ada yang namanya Sofiatul, nama aslinya Kristin. Kenapa balok di matamu tidak kelihatan sementara semut di seberang lautan kelihatan? Baik, pertanyaan kamu saudaramu sendiri. Ya, saudaramu sendiri pernah nggak saudaramu kau nasihati ku si Sofiatul? Aduh, di report lagi. Mantap, Nandar, mantap. Ini tumben kau pinter ini. Biasanya kau nggak pernah sepinter ini. Gini, Nandar. Oh, emang dari dulu mau aku tunjukkan videomu yang bilang aku pintar. Gantian dulu saya mau. Ya, silakan. Masalahnya begini, Nandar. Saya kan tidak membawa nama orang lain. Artinya saya bicara atas nama saya sendiri. Dan ini lawan bicara saya juga kamu, bukan sebuah organisasi. Gini. Kenapa saya pakai nama asli Edis? Kemudian kamu pakai nama palsu Yonatan.
Coba tolong jelaskan kenapa Nandar harus menggunakan nama palsu Yonatan? Apakah biar dikira orang bahwa mantan Kristen atau bagaimana? Silakan. Ya, aduh sebentar ya. Kenapa di report terus di gambarku? Aduh, jangan banyak alasan lah Nandar, yo lah, yo. Enggak. Baik. Oke. Ini sebetulnya bukan palsu. Nandar itu nama saya. Sunandar itu nama saya. Yonatannya loh. Iya. Makanya saya dibolehkan untuk menjelaskan atau tidak? Ya, Yonatan itu bahasa Ibrani. Artinya Allah menganugerahkan. Kalau kita gabung Nandar, Allah menganugerahkan Nandar. Allah menganugerahkan Nandar untuk teman-teman Kristiani. Boleh kiranya teman-teman Kristiani dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Hosanna ila Rasulullah SAW, Hosanna ila Nabi Muhammad SAW di tempat yang maha tinggi. Baik, bisa saya tanggapi Nandar? Jadi oke, silakan. Baik. Iya, pertama-tama teman-teman ya, memang Muhammad itu memang membolehkan orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 perkara. Ini saya tegaskan dulu ini biar kita ini. Jadi jangan nyalain Nandar. Jangan nyalain Nandar teman-teman, karena memang di dalam ajarannya itu memang boleh berdusta. Muhammad yang ajarin langsung. Nah, tadi dia bilang begini. Arti Yonatan kasih tahu, begini Nandar ya. Yonatan itu ya secara bahasa Ibrani artinya itu Yahweh, dari Yo ya, Yonatan maksudnya ya YHWH, Yahweh menganugerahkan. Kenapa Yahweh kamu rubah jadi Allah? Bukankah ini adalah tipu daya setan yang nyata? Silakan. Silakan. Ya, ini masih pemanasan ya, belum ke tema pemanasan, inti ya. Silakan. Sebentar. Ini aku kenapa deh? Baik. Pertama, ya, yang membolehkan berbohong di dalam setiap keadaan itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Saya tunjukkan. Sekarang saya tanya kepada kamu, Edis, ya. Saya tanya, kamu kan orang Kristen nih. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Coba. Yang mana? Oke, sebentar ya. Ini 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baik, 2 Baiklah Korintus aku 12 sendiri. saya bacakan ya. Sebentar. 2 Korintus 12. Sebentar. Ini saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu, jangan terguncang ya. Coba kamu perhatikan ini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, ini ada garis strip panjang, kamu katakan. Yang saya tanyakan, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Silakan. Kamu googling, cari kitabmu, silakan. 2 Korintus 12 pasal yang keberapa Nandar? 2 Korintus 12 ayat yang keberapa? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Jadi begini Nandar ya, kalau namanya terjemahan, kamu jangan berpatokan kepada satu terjemahan. Iya, makanya saya tanya. Baik. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan di dalam terjemahan. Saya suka ini membaca pakai terjemahan yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan ya Nandar ya, biar enak kita. Kita kalau baca itu jangan langsung ke 16-nya ya. Nih. Baik. Coba. Di dalam terjemahan TSI ya. Coba. Bingung, macet. Baik, di dalam terjemahan sebentar, saya kasih terjemahan macet dia. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kita mulai dari ayat yang keberapa ini Nandar? Kok mulai dari ayat keberapa? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Iya, kita mulai dari 11 dulu biar kita tidak bilang konteks. Gini, Edis. Yang saya tanyakan, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah Yunani. Yang saya tanya nih, oke, sebelum kamu cari, ini teman-teman perhatikan ini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi ini kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman perhatikan ya.
sebentar, ini aku belum selesai. Silakan. Ya. Ternyata LAI malu kepada rasul palsu dari Tarsus. Kenapa? Saking malunya ditambahkan diksi kamu katakan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan. Hesto de hego au kate baresha hiumas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Sampai sini, ya. Kemudian apa? Al yufarkon vanorgos dolo hiumas elabon. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi yang mengajarkan teman-teman Kristen menjerat dengan tipu daya adalah rasul palsu dari Tarsus, jeder. Sudah? Oke, silakan. Saya tanya sama kamu satu hal. Kamu katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Sudah. Sudah, Bisa saya bicara. silakan. Baik. Boleh. Saya tanggapi ya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita itu Tap-tap layar, teman-teman. membahas terjemahan, namanya terjemahan itu tidak selalu terjemahan itu tepat seperti bahasa aslinya. Dan itu terjadi di dalam terjemahan kitab suci manapun. Termasuk terjadi juga di dalam Al-Quran. Nah, lalu kalau ada di situ kamu katakan, di situ kan sudah ada garis stripnya. Ada strip, kemudian ada tulisan terus strip. Artinya apa? Artinya bahwa naskah itu adalah kata dalam tanda kurung. Nah, kalau kamu menyalah-nyalahkan kata dalam tanda kurung, bagaimana dengan kata dalam kurung dalam Al-Quran yang jumlahnya berkarung-karung? Sebentar, brother. Sewaktu siapa ini, Nandar? Panik. Loh, ini nggak ada waktu, kita tiktokan ini. Paniknya siapa yang panik? Oke, lihat teman-teman ya, nggak bisa jawab dia. Dengan baik. Sekarang Oke, saya silakan. ngomong langsung meninggal, Nandar. Oke, silakan. Kena mental. Terbukti dia nggak bisa. Kena mental. Oke, silakan. Hehe, kena Oke. mental si Nandar. Loh, yang kena mental siapa? Loh, saya lagi teman-teman ngomong. perhatikan saya. Saya lagi ngomong, loh, kamu kepanasan. ini kan tektokan. Edis Kenapa kamu pemanasan. Ini kan kepanasan? kita belum Tadi kamu bertema. ngomong saya diam-diam Loh, saya nggak saja. kepanasan. Saya Kamu tidak ngomong, saya diam-diam kepanasan. saja, saya tunggu sampai selesai. Loh, saya juga diam. Jangan kabur, jangan kabur. Loh, nggak ada Edis, kabur. perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Loh, Saya kamu tunjukkan sama kamu. ulang-ulang lagi. Loh, Tadi loh, kan loh. sudah saya jawab. Kamu, sebentar dulu, sebentar Itu dulu, kan ada sebentar dulu, tanda sebentar strip, dulu. ada tulisan, ada strip Sebentar lagi. dulu. Sebentar dulu. Kamu ulang-ulang Tolong perhatikan lagi, saya. gimana Loh, sih, bukan Nandar ulang-ulang panik? lagi. Saya Kena justru kamu mental yang lihat panik, saudara-saudara. teman-teman. Kena Teman-teman mental perhatikan ya. saudara. Teman-teman perhatikan, yang kena mental lu. Coba perhatikan. Oke, Terima. saya juga, kamu juga perhatikan nanti ya. Nih. Kamu Terima. juga perhatikan nanti. Perhatikan saya, Dis. Perhatikan saya. Silakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi sebetulnya ini adalah tambahan dari LAI. Kalau tanpa tambahan ini, ternyata si Paulus ini adalah menjerat kamu dengan tipu daya. Coba perhatikan ini. Sebentar ya. Coba. Ini layar saya kenapa? Saya Coba kasih perhatikan. contoh, saya kasih Coba contoh perhatikan di dulu. di terjemahan Coba Al-Quran nih. perhatikan dulu. Coba perhatikan saya dulu ya. Coba kamu Jangan perhatikan kabur ini. kau. Jangan Coba kamu kabur, perhatikan jangan ini. kabur. Ini Jangan Bunyamin kabur dapat loh. dari mana? Ini kenapa ini? Ini Bunyamin dapat dari mana? Kenapa? Kenapa ini kamu? Bunyamin dapat dari mana? Loh, Ini Bunyamin jangan dapat dari mana? mengalihkan, jangan Loh, kok mengalihkan. mengalihkan? Loh, Kita katanya- sedang membahas, katanya kamu kita mau sedang membahas tuh kamu Kenapa kalah kita kamu. ribut di terjemahan? Kamu nggak bisa jawab, suaramu kalah Edis, percuma. Kenapa kita Ini ribut di teman-teman, terjemahan, coba? coba. Justru saya tanya, kalau tanpa terjemahan ini ternyata Kalau si tanpa Paulus ini terjemahan penipu. ini gimana? Kalau tanpa terjemahan ini kalau gimana? tanpa terjemahan, karena patokan kita adalah original text. Oh iya, patokan Ya. kita juga original. Di mana ini Bunyamin dari Kalau mana? ini? kalau Dalam tanda kurung kurungnya. di situ itu penafsiran. Loh, Kalau kamu katakan di sini penafsiran adalah ini tafsir penambahan. dari mana Ini Bunyamin jangan dapat kabur. dari mana? Jangan kabur. Jangan kabur. Ini Bunyamin susah dapat nih dari kalau mana? kalau satu-satu Edis, Loh, satu-satu. ini Bunyamin dapat dari mana? Enggak. Tadi kamu katakan di dalam Islam boleh berbohong di dalam memang 3 dah, hal. memang Ternyata, nyata, sebentar memang dulu, nyata. sabar dulu. Teman-teman tap-tap layar ya sampai 1 M Memang ya. nyata Perhatikan. dalam agama Islam boleh ini berdusta. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Lah, takut. Kena Loh, mental. yang takut lu. Kena mental. Ternyata yang mengajarkan kebohongan dan tipu daya dalam segala hal itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Ngarang bebas Loh, yang ini nyata. ayatnya 2 Korintus 12:16. Nandar. 2 sudah, Korintus sudahlah. Sekarang 2 Korintus begini. 12 ya udah Sekarang itu begini. sebagai pemanasan aja. Udah. Apakah kita bisa berpatokan kepada terjemahan? Loh, Saya kamu tanya. kan udah kepentok Nandar, kamu. sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kita bisa Udah. menyandarkan Enggak. sepenuhnya kepada kamu terjemahan?
Kan tadi saya bilang gini, Dis. Tadi kan saya bilang, ya kan, Edis pemanasan dulu. Terus kamu membuat sebuah narasi bahwa Islam ini dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Loh, gitu sekarang kan. saya tanya, benar nggak Terus, itu? iya, sebentar dulu. Boleh, memang betul jangan apa memang dipotong. betul Ini atau saya tidak? belum selesai. Sebentar. Ini saya Memang belum betul atau selesai, tidak? jangan dipotong. Memang Saya betul atau tidak? belum selesai, jangan dipotong. Sekarang saya saya tanya, belum memang selesai. betul atau tidak Iya. Islam boleh berbohong? Saya belum selesai, jangan dipotong. Makanya Panik Nanda. panik Saya Edis, belum panik. selesai. Panik Edis, Ya, panik ya wajahnya- teman-teman. Lihat. Lihat raut Lihat, wajahnya. Edis, Udah kelihatan, sudah Edis, lihat Edis, dengarkan saya, teman-teman perhatikan ya. Dengarkan Itu kan, saya. kenapa sih kamu Nandar kena mental, kalau saudara. sama muslim-muslim yang awam kristologi, kamu begitu Nandar, tenangnya menghadapi. dengarkan. Kenapa menghadapi saya Betul kamu nggak tidak tenang orang gitu loh? Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Betul tidak? Si Paulus adalah sumber Nggak kebohongan betul. dan kesesatan Nggak betul. di dalam Kristen. Nggak Saya betul. tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Mana? Ini ayatnya. Hmm. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Sekarang kita baca 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, baik. Ternyata Itu si Paulus adalah berbicara dengan siapa? Sebentar, Paulus jangan dipotong dulu. berbicara dengan Jangan siapa? Saya tanya. Paulus berbicara dengan siapa? umatnya, dengan para pengikutnya. Siapa di Ternyata situ? si Siapa dalam Paulus konteks itu, dia bicara dengan siapa? si Paulus itu, aduh, nggak bisa diam ini. Saya tanya dalam Kalah, konteks Edis, itu nggak dia kalah. bicara dengan siapa? Di dalam konteks ini, si Paulus berbohong di dalam segala hal atau tidak? Penipu daya dia. Oke, saya bacakan. Ayo, Saya bacakan macet. ayatnya secara penuh. Macet. Kalau kita baca ayatnya Macet, secara Kon. penuh. Baik, saya mulai dari ayat Macet, 11. Kon. Dengar, saya baca dari Bukan 11. hanya itu, satu lagi, Dis. Kenapa? Satu lagi, Kenapa kamu panik? Saya mau jawab. Sekalian. Ini saya Panik. tunjukkan. Loh, panik Panik siapa? dia, Lu yang nggak bisa saudara-saudara. jawab kok. Saya justru memberikan data Mau saya dan bacakan? fakta yang sangat luar Mau saya biasa. bacakan? Iya, satu lagi. Nanti Silakan. setelah itu kamu silakan bacakan. Silakan. Ya. Nah, si Paulus ini melegitimasi setiap macam tipu daya dan kebohongan. Kita bisa lihat juga di dalam Roma. Ya, kita lihat nih. Roma 3 ayat ke-7. Ya, sebentar ya, ini layar saya kenapa? Coba perhatikan. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ternyata si Paulus melegitimasi setiap macam kebohongan. Kalau kebohongan itu untuk kemuliaan Dewa Theos, maka tidak masalah. Jangan dihakimi sebagai orang berdosa. Satu. Yang pertama tadi, saking malunya Edis, perhatikan saya. Saking malunya LAI dengan sikap dan sepak terjang Paulus, itu ditambahkan kamu katakan. Makanya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada itu kamu katakan. Kok bisa itu ditambahkan kamu katakan? Satu kali lagi, coba perhatikan ini. Yang kabur kau, perhatikan. Ya, Wahyu, perhatikan ini ya. Wahyu 22 ayat 18. Nah, perhatikan ini. Jangan bengong kau. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang terus. Aduh, Di mana Edis dari ini. situ Allah, Nanda? Aduh, udah panik belum silakan. selesai. Oke dah. Oke, Dis. Nanti setelah itu Sudah? kita ya sebentar, Sudah bisa jangan kabur. ditanggapi? Aduh, silakan. Sudah bisa saya tanggapi? Panik? Mau saya tanggapi? Iya, silakan, panik? silakan. Baik, ya. Jadi kalau orang Islam karena udah biasa baca Quran, Quran tuh kan biasanya ada ayat di situ nggak ada konteksnya. Tahu-tahu aja ada ayat di situ, ada satu ayat di situ nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau biasa begitu dibawa ke sini Nanda, ya. Kalau baca Bible dibaca konteksnya, ya kan? Baca dong ayat sebelumnya, kemudian ayat sesudahnya, biar ngerti.
Jangan seperti baca Quran. Baca aja Quran tahu-tahu ada nongol ayat di situ. Tap layar guys, tap layar guys, tap Gak ada layar. hubungannya dengan ayat sebelumnya, nggak ada ayat hubungan dengan ayat sesudahnya. Sampai 1 M. Jadi jangan dibicara, biasakan. Baik, saya tanggapi ya Nandar ya. Gini. Ya, silakan. Tadi kamu mengutip dari Roma 3 ya, bagaimana di situ dikatakan bahwa jikalau karena dustaku ya, sebentar. Itu ada di Roma 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Nih, saya bacakan ya Nandar ya, saya bacakan. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Terjemahan itu ada banyak nih ya. Nih. Kita pakai terjemahan TSI nih. Kita mulai dari ayat yang setidak-tidaknya 3 ayat dari terjemahan lagi guys. Nih, perhatikan. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang berkata, kita ini bangsa pilihan Allah. Lalu mengapa Allah marah kepada kita kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia menepati janji-janjinya. Nah, dengan begitu Allah seharusnya tidak boleh marah dan menghukum kita karena dosa tersebut. Saudari-saudari, perhatikan ini. Pikiran seperti itu hanyalah pendapat manusia dan sama sekali salah. Kalau Allah tidak bersikap adil kepada semua manusia, Dia tidak dapat menghakimi dunia ini. Pertanyaan tadi ini dalam terjemahan lain bunyinya begini. Pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Orang berkata, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar. Berarti dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau Dia menghukum saya karena dosa itu. Jadi maksudnya begini Nandar. Maksudnya itu kalau aja dijelasin kau nggak mau. Iya silakan. Percuma Jangan saya juga jelasin ngapain. Silakan. Tapi gini intinya begini Nandar. Yang kamu kutip itu adalah sebuah kesalahpahaman kamu terhadap berat, ayat. Saudara-saudara, berat. Ya kan? Intinya itu adalah ketidakpahaman kamu terhadap ayat. Karena ayat itu tidak berbicara Paulus mengajari orang berbohong. Tapi kalau Muhammad mengajar orang Islam berbohong, saya bisa tunjukkan hadisnya dengan jelas. Saya juga bisa tunjukkan. Saya tidak membawa interpretasi. Sekarang saya tanya kamu Nandar, benar nggak Muhammad memang membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Ini waktu kamu silakan ngomong nanti selesai itu. Loh, gimana sih? Gimana? Kamu selesaikan dulu tadi. Betul selesaikan tidak dulu. Kamu membolehkan orang Islam berdusta? Iya, sekarang boleh di dalam Alkitab apakah boleh si Paulus? Bentar dulu. Di dalam ajaran Kristen apakah benar dibolehkan menipu dalam segala hal? Kabur. Takut kamu. Takut, jangan di-kick, jangan di-kick. Ceramahnya Ustadz jangan di-kick. Jangan di-kick. Masa kamu ditanya kamu nggak mau jawab? Sungguh nekat kabur. Jangan kabur, Dis. Ya ini silakan waktu kamu lah. Baik ya. Kalau kamu bilang seperti itu kan tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju. Tidak ada satu orang Kristen pun yang nih, lihat nih. Nih. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal ibadah kita? Enggak boleh. Sebentar, yang ini. Nih. Nih, yang ini. Aduh. Dalam Islam, dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana. Jadi boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Oke. Baik. Ini waktu saya. Jangan kabur. Ini waktu saya. Sudah habis waktu, Bu Edis. Sudah habis. Ini waktu saya. Loh. Nandar, waktu saya. Dalam agama Islam. Loh, ini waktu saya. Kenapa kamu takut? Loh, kan nggak mau dia. Kenapa kamu larian?
Enggak. Ini waktu saya, kenapa kamu lari-larian? waktu saya. Ini waktu saya. Ini Loh, waktu iya, saya. makanya Kenapa saya kamu tanya, nggak mau? boleh nggak Ini Islam waktu berdusta? saya. Loh, Mau saya ini putarkan waktu saya. videonya nih. Ini Kamu waktu bilang saya. Paulus Ini waktu lari-lari saya. Jangan tadi. kabur kau. Jangan kabur. Ini waktu saya. Kenapa lu? Kamu kok kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Ini waktu saya. Weh, ulang. Nandar panik. Ulang. Panik, Nandar panik. Ulang. Edis, jangan panik. Edis, jangan panik. Ditanya Edis, itu jangan nggak panik. Mau jawab. diskusi atau tidak? Ditanya Mau diskusi itu atau nggak tidak? mau jawab. Mau diskusi atau Nandar tidak? nggak mau jawab. Mau diskusi Ayo, atau tidak? Ayo, gimana? Ayo. Kamu gini, Kejang-kejang, kalau gelagapan. kalau kamu diskusi Orang dengan kamu yang ditanya, lain, boleh kamu berdusta aja, kamu nggak mau. Coba saya kamu tanya, boleh kalau berdusta diskusi nggak? dengan yang lain, kamu begitu tenang Boleh loh. berdusta Kamu nggak? diskusi, Boleh kamu berdusta diskusi nggak? sama yang lain. Saya Saya boleh tanya jelaskan dulu, atau boleh tidak? berdusta nggak dalam Saya pikiran? boleh. Ini waktu saya. Kamu boleh nggak saya mau jawab, memaparkan ayo, enggak? jawab dulu, jawab Tuh, kamu dulu. nggak Jawab mau, dulu. takut Jawab kamu. dulu. Jawab dulu itu. Boleh Takut berdusta kamu. nggak? Dari waktu Boleh saya, berdusta nggak dalam tiga hal? waktu saya. Ini waktu saya. Boleh Diam dulu. berdusta nggak dalam Diam tiga dulu. hal? Aduh, waktu saya. dulu itu. Boleh waktu berdusta nggak saya, dalam tiga waktu hal? saya mau menjelaskan, boleh atau tidak? Nandar takut. Aduh, macet. Nandar takut. Edis mentok. Nandar nggak berani. Edis, Tidak ada orang Kristen yang bisa menghadapi Nandar. Api Nandar mencet. Edis, pupuk Mencret. kamu. Coba Ayo. perhatikan. Ini Coba waktu saya. perhatikan. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Boleh Mau nggak diskusi atau berdusta tidak? dalam tiga hal? Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam tiga hal? Ada timernya apa enggak? Boleh nggak berdusta dalam tiga hal? Paulus membolehkan berdusta Boleh atau nggak tidak? berdusta dalam tiga hal? Paulus boleh mendusta, Enggak. membolehkan berdusta Nggak dalam boleh, Alkitab. nggak Makanya si Oke, Paulus sudah membolehkan saya jawab. menipu. Sudah saya jawab kan? Saya mau Sudah- jelaskan. Saya mau jelaskan sudah saya kenapa jawab pertanyaan. takut. Kenapa Pertanyaanmu takut? Sudah saya jawab. Sekarang Kenapa gantian. takut? Boleh nggak berdusta? Kenapa takut? Boleh Kenapa nggak takut? berdusta dalam tiga hal? Kenapa takut? Kenapa Boleh takut nggak kamu? berdusta dalam tiga hal? Kenapa takut? Kalau kamu Nandar menghadapi muslim-muslim menutupi awam, kenapa kamu ajaran membiarkan mereka Muhammad? menjelaskan? Nandar Ini saya mau menutupi menjelaskan ajaran kenapa kamu tidak membolehkan. Ini Ayo, saya kamu mau tadi tanya menjelaskan sama saya, Alkitabmu. Boleh nggak berdusta kata Paulus? Saya jawab tidak boleh. Kamu Ayo, si sekarang Paulus saya tanya membolehkan. balik. Roma Boleh 3 nggak ayat berdusta 7. menurut ajaran Muhammad? Roma 3 ayat 7 si Paulus Boleh membolehkan. nggak berdusta menurut ajaran Muhammad? 2 Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus membolehkan menipu. Nah, takut Oke, dia selesai? sama saya. Loh, kok selesai juga kabur? Loh, Edis kabur. sekarang kamu tanya sama Ya, saya. diam. Kamu tanya Saya sama mau saya, memulai pakai boleh timer. nggak Kamu kan berdusta tadi yang minta kata timer. Paulus, saya jawab tidak. Si Paulus udah jangan kabur Dah, kau, jangan sudah kabur. saya jawab Jangan tidak. kabur. Pakai timer. Sudah saya jawab tidak, kan? Pakai timer, diam dulu. Nah, sekarang diam dulu. boleh nggak Ini saya mau berdusta ngomong. menurut ajaran Saya mau Muhammad? ngomong Ayo. gimana? Kita mau diskusi atau tidak? Pakai data Loh, diskusi. kamunya yang tidak Loh, mau menjawab. Saya mau menunjukkan bahwa si Paulus melegitimasi segala bentuk penipuan dan itu kan kedustaan. pendapat asumsi Loh, ini pribadimu. Alkitab. Masa Itu kan kamu tidak asumsi percaya dengan pribadimu. Alkitab, Edis? Baik, silakan di situ. Tunjukkan Kamu di nggak situ percaya di mana dengan Paulus Alkitab. mengatakan kalian orang Iya, Kristen boleh saya berdusta. Mana? mau Ayo. menjelaskan. Silakan. Baik, oke, dimulai dari awal ya, karena kamu tadi ini. Oke, dimulai dari awal. Silakan. Nggak, kita diskusi baik-baik, pakai timer. Kamu sama Ustadz Wapi tenang. Sama yang lain tenang. Kenapa Loh, kamu menghadapi ditanya saya kok aja kamu panik? jawab, Loh, ini saya mau Masa kamu menjawab. ditanya boleh nggak Ini berdusta saya mau menurut menjawab. Muhammad? Kamu nggak mau Gimana jawab. kamu saya menjawab? Diam, Boleh diam. nggak berdusta? Kamu sama Ustadz Wapi diam ditanya tenang. boleh Sama berdusta saya nggak, kok kamu jawab. kepanikan. Boleh berdusta nggak Loh, dalam tiga hal? sama Ustadz Wapi sama yang lain kamu Boleh tenang berdusta adem nggak dalam membiarkan tiga teman hal? bicara. Kamu jawab-jawab. Sama saya kok nggak boleh. Baik, kita Kenapa saya mau pastikan saja menjelaskan hadisnya tidak ya. boleh? Nih. Loh. Nih, lihat nih. Ini teman-teman ya, dia terbukti tidak berani menghadapi saya. Saya sama sekali tidak diberikan waktu untuk menanggapi dan menjelaskan. Oke, Silakan. diam. Oke. Silakan. Pakai waktu dong, pakai waktu. Sama Ustadz Wapi. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video part pertama diskusi Edis dengan Nandar, di mana part keduanya akan diupload di esok hari. Baiklah, diskusi tentang agama memang selalu menarik karena setiap orang membawa perspektif yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Namun,
dalam perdebatan semacam ini, penting untuk selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak gampang tersinggung. Kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi kita semua berhak untuk dihargai dan didengarkan pendapatnya. Agama mengajarkan nilai kasih dan kedamaian. Jadi mari kita gunakan diskusi ini untuk saling memahami dan memperkaya wawasan kita, bukan untuk memaksa pandangan pribadi atau saling menyalahkan. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Menghargai perbedaan pandangan dalam diskusi agama tidak berarti kita mengorbankan keyakinan kita, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dalam berinteraksi dengan sesama. Debat atau diskusi seharusnya menjadi ruang untuk bertukar ide dan memperdalam pemahaman, bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang lebih benar. Dengan cara ini, kita bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat, meskipun kita tidak selalu sepakat dalam setiap hal. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.